Jesus yang mujahid ini, Jesus yang berjihad ini, membawa saya kepada pengenalan terhadap seorang nabi yang datang 600 tahun kemudian. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kemarin saya sudah membahas soal tuduhan dari Pak Kainama yang bilang bahwa Yesus itu melakukan jihad melawan orang-orang kafir penyembah Yesus. Nah, sekarang saya akan melanjutkan yang mana kemarin dia sudah terbukti menyebarkan hoax dan fitnahan receh. Hari ini juga saya akan meluruskan kembali pengajarannya yang mengatakan bahwa ketika melihat Yesus yang mengajarkan jihad, maka dia teringat tentang nabinya yang juga berjihad. Jadi intinya Pak Kainama ingin mengatakan bahwa nabinya itu terinspirasi dari jihad yang dilakukan oleh Yesus. Jesus yang mujahid ini, Jesus yang berjihad ini, membawa saya kepada pengenalan terhadap seorang nabi yang datang 600 tahun kemudian. Namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. Karena dia disebut pada saat saya belum bersyahadat, ya, ini orang perang mulu ini. Tapi ternyata peperangan beliau ini, Rasulullah, itu bukanlah peperangan ya untuk penjajah, tapi untuk membela daerah tauhid. Seperti yang disampaikan oleh Moshe Sharon Rabbi Moshe Sharon menyampaikan bahwa Rasulullah bersama tentaranya tidak pernah menjajah satu negara pun, tidak pernah menyebarkan Islam dengan pedang, tidak pernah. Rabbi Moshe Sharon bilang, ketika Rasulullah dan pasukannya berperang, itu adalah liberating atau memerdekakan. Saya pikir gini, kok ini ada hubungannya? Sama-sama jihad, membela tauhid. Sampai di sini saya merasa benar-benar konyol, guys. Karena apa? Karena Yesus sendiri kan kita sudah tahu bahwa dirinya tidak pernah pergi berperang. Bahkan kalau kalian lihat orang-orang yang banyak datang menemui Yesus bawa pentungan, bawa pedang. Bahkan Yesus sendiri bilang, kau kira aku penyamun? Kalian kira saya ini penjahat sehingga datang bawa pedang dan pentungan. Bahkan kita lihat juga ketika Petrus memotong telinga dari salah satu hamba imam itu, Yesus justru menyembuhkan. Lalu di mana letak jihadnya, cuy? Kan nggak ada sama sekali. Itulah kenapa saya bilang kalau sampai pakai nama ini katanya nabinya terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus berjihad, ini jelas mengada-ada. Saya yakin nih dia ini ingin cari konco sebenarnya, karena nabinya kan teridentifikasi beberapa kali mengikuti perang dan dia ingin cari konco, yaitu Yesus juga melakukan itu. Tapi namanya omongan tanpa bukti, jelas itu namanya tong kosong nyaring bunyinya. Omong kosong selalu yang dicari-cari olehnya. Pakai nama. Oke, kita langsung lihat aja salah satu pembelaan yang disampaikan oleh Pak Kainama dengan cara menuduh Yesus sebagai seorang yang berjihad. Kalau kita tahu sendiri ya, mengapa Nabi harus berperang? Nabi yang dimaksud ini adalah nabinya Pak Kainama ya. Dikatakan di sini dalam menjalankan perang kaum muslimin haruslah dalam posisi diserang terlebih dahulu. Dalam sejarah umat manusia perang seringkali terjadi, bisa dikatakan nyaris tidak ada satu periode pun dalam sejarah yang sepi dan konflik berdarah. Bahkan potensi manusia untuk membunuh sesamanya sudah terungkap sebelum makhluk ini diciptakan. Nah, ini juga saya belum terlalu mengerti. Pembunuhan sudah terungkap sebelum manusia diciptakan. Lalu siapa yang membunuh dan baku bunuh? Gak tahu juga. Tapi yang di sini saya mau garis bawahi adalah bagaimana Nabi itu berperang selalu dalam posisi membela diri dan ketika dia diserang. Tapi saya pernah melihat salah satu pengajaran dari seorang ulama juga yang mengatakan bahwa ya nggak gitu. Kadang-kadang juga ingin mengakuisisi sebuah negara kemudian dia berperang juga. Tapi itu salah satu omongan saja. Maka di antara penyebaran Islam itu adalah dengan jalan jihad, dengan jalan pedang, termasuk Mekah. Mekah itu berbeda dengan Madinah. Madinah itu masuk Islam dengan jalan dakwah. Maka Madinah itu penduduknya masuk Islam melalui cara dakwah. Sementara Mekah itu penduduknya masuk Islam bukan dengan cara dakwah, tapi dengan cara jihad atau pedang. Sehingga harus kita akui, kalau ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Tapi saya nggak tahu bener apa enggak ya, kalian sendiri yang bisa jelaskan kepada saya. Tapi faktanya memang nabinya pakai nama berperang. Dan ini tidak bisa dipungkiri.
Dan hal ini sebenarnya kalau dikaitkan terinspirasi dari Yesus yang berjihad, ya jelas ini saya sendiri tidak setuju dengan yang disampaikan Pak Kainama. Karena Yesus justru mengajarkan hal yang sebaliknya. Dalam Lukas 6 ayat 27-28 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kasihilah musuhmu. Nah, kalau berbicara mengenai kasihilah musuhmu, sebenarnya di sini adalah jika ada orang yang memusuhi kamu, maka kamu harus mengasihi dia, bukan membalasnya. Bahkan dikatakan di dalam kitab Roma ya, bahwa pembalasan hanya miliknya Tuhan Allah semata, yang mana hanya Allah yang bisa membalaskan dendam begitu. Dan manusia tidak memiliki hak sama sekali. Justru yang harus dilakukan oleh manusia adalah mengasihi orang lain. Bahkan orang yang membenci kita, kita harus mengasihi. Dan dikatakan juga berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Berbuat baik. Bahkan di dalam kitab Roma juga dikatakan kan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Cobalah ajaran begini, apakah ini mengindikasikan pembalasan? Ini mengindikasikan pembunuhan pada orang lain? Ya jelas enggak. Sedangkan ketika ada orang yang membenci aja dia kelaparan, kita harus kasih makan. Sedangkan ketika ada orang yang membenci kita, dia kehausan pun kita harus kasih minum. Apakah ada indikasi sedikit saja bahwa Yesus mengajarkan jihad dan melukai orang lain? Kan jelas enggak. Bahkan dikatakan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dikatakan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Jika ada orang yang membencimu sampai mengatai-ngatai kamu, di situ justru dikatakan kita harus meminta berkat. Berkati dia karena dia sendiri sebenarnya tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu yang dilakukan oleh Yesus, itu yang dilakukan oleh Stefanus dan masih banyak orang lain. Apakah hal ini, ajaran ini mengindikasikan bahwa Yesus mengajarkan untuk berperang? Jelas enggak kan? Bahkan dikatakan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ada orang datang maki-maki kamu. Kebun binatang semua disampaikan, mulai dari kebun binatang yang paling besar, dari gajah sampai yang paling kecil, kecoa dan lain-lain, semua disebutin. Kemudian kamu harus mendoakan dia. Bagaimana ini ajaran bisa disampaikan bahwa ajaran ini adalah ajaran yaitu untuk menyakiti orang? Kan jelas enggak. Makanya di sini Yesus itu memiliki tingkat pengajaran kasih yang sangat luar biasa. Bahkan ini yang menarik Mahatma Gandhi sehingga dia tertarik pada Kristen dan Kristus. Tapi toh dia kesandung dengan oknum-oknum tertentu yang gak bisa melakukan kasih Kristus ini. Jadi gak usahlah klaim Pak Kainama dengan mengatakan bahwa Nabi Anda itu terinspirasi dari Yesus ketika dia berjihad. Gak ada sama sekali ya inspirasi dari Yesus untuk berjihad. Justru Pak Kainama, Anda harus berbuat baik kepada orang yang membenci Anda. Dan itu yang harus dilakukan. Bukan justru memfitnah orang-orang Kristen seperti yang Anda lakukan. Ingat, kecurangan-kecurangan macam begini nih, argumentasi macam begini sebenarnya kalau di Indonesia ini adil, Andalah sebenarnya sang penista agama yang sejati. Jadi mudah-mudahan kita gak terperangkap dan tersesat dengan pengajaran palsu dari Pak Kainama yang menyatakan bahwa nabinya terinspirasi dari Yesus, yang mana Yesus berjihad maka nabinya juga berjihad. Waduh, ini kacau banget nih cuy. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk teman-teman mengikuti terus video-video yang lainnya. Cek aja semua sampai di bawah, nonton semuanya, pelajari semuanya, supaya boleh kita semakin kuat dalam Kristus. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. God be with you all.